kitanya memang nggak semua untuk bisa dibantu untuk saat ini. Ya sambil berjalan kita sambil belajar gitu. Panti jompo ya Bang kalau cerita uniknya itu. Karena banyak cerita di sana kayak apa namanya, nikah di situ karena sama-sama apa, sama-sama ini loh maksudnya Itu udah sama-sama posisi di sendiri. panti jompo, Udah posisi di dua-duanya? panti jompo, dua-duanya di panti jompo, saling suka mungkin kalau kata pengurus pantinya puber kedua nih gitu. Oh. Validasiin perasaan. Validasiin perasaan kalau misalkan udah mulai capek segala macam itu kalian juga punya hak untuk itu. Karena ketika kita membantu, kita juga harus mastiin bahwa diri kita dalam keadaan siap. Natural. Natural, udah setengah. Oke, kembali lagi di Terhubung, Connecting the Future. Hari ini bareng-bareng sama teman-teman dari Raya Kanasa. Di sini ada Raisa, lalu ada Satrio. Satria. Oke. Nah, sebenarnya apa yang pengen kita obrolin hari ini, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Sehat sehat. ya? Sehat. Ya, mungkin langsung aja, kita mau ngobrol-ngobrol soal Raya Kanasa. Raya Kanasa yang harus orang tahu itu, Raya Kanasa itu apa sih, Sa? Oke, kalau untuk yang harus orang tahu ya Kak ya, kalau untuk Rayakan Asa sendiri tuh mungkin sebuah komunitas ya, perkumpulan anak-anak muda yang ada di Lampung, khususnya untuk bidang relawan atau volunteeran, yang mana kita fokus ke 3 aspek, yaitu aspek sosial, pendidikan, sama pengabdian. Kurang lebihnya seperti itu sih, Kak. Oke. Sejauh ini, Raya Kanasa udah jalanin berapa program sih? Terus, kegiatannya ngapain aja gitu? Terus, rata-rata apa, anggotanya itu terdiri dari kalangan apa aja, Sa? Oke, kalau untuk programnya sendiri sebenarnya alhamdulillahnya kita terus berjalan ya, Kak. Nah, untuk program intinya itu udah ada 4 batch atau 4 kali program di tempat yang berbeda-beda. Kemudian untuk program dari kolaborasi atau undangan-undangan itu ada kurang lebih 3 yang sudah berjalan. Kemudian untuk teman-temannya, untuk rating usianya itu ada dari anak-anak SMA, bahkan sampai ada yang kerja juga, tapi kurang lebihnya 70% tuh anak-anak kuliahan. Mungkin bisa ke Masnya ini. Iya. Kira-kira apa sih yang pertama kali, bikin khususnya Satria tergerak untuk terjun ke dunia sosial ataupun sering berada dalam posisi merawat ataupun memberi yang tadi disampaikan sama Raisa juga kan, bahwasannya banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita hari ini. Nah, ada nggak sih satu momen yang atau nilai personal yang memicu ini untuk kamu pribadi gitu? Kalau untuk pribadi ya Bang ya, sebelumnya belum pernah nih ngikutin kegiatan sosial. Kayak kalau untuk pertama kali tergerak itu sebenarnya ya tahu dari pengalaman si Raisa sendiri justru. Kayak dia pernah ikut volunteer, tapi dia yang trip itu loh Bang, ke pulau-pulau terpencil. Nah, dengar dari cerita dia dan kemudian diajaklah untuk membuat suatu komunitas ini untuk sosial ke panti asuhan gitu. Nah, pengalamannya sendiri sih yang ngelihat dari sekitar awalnya Bang. Dekat rumah dia ada sebuah panti asuhan yang kurang diperhatikan lah dari segi ininya. Jadi ya gimana ngebuat akhirnya coba untuk ikut kegiatan sosial ini, ternyata ya apa, ngerasa, "Oh ada loh yang apa, kurang beruntung dari kita." Nah dari situ sih Bang, sebenarnya kan cuek aja sebelumnya karena belum pernah melakukan apa, jadi relawan gitu loh di untuk sosial, gitu sih Bang. Oke. Apa kameramen, agak geseran ke dikit Mas, agak nyerong ke Oh kanan dikit. oke. Heeh, kakinya. Nah, biar agak ngadep depan Oh dikit. iya. Nah, kira-kira menurut kamu yang udah kamu lewatin, sejauh ini kan, pada akhirnya kan menimbulkan rasa empati, simpati, ataupun menyentuh, apa ya, rasa kemanusiaan kita kan. Nah, apa yang jadi bagaimana kamu hari ini setelah yang sudah dilewatin ya, beberapa kegiatan dengan Raya Kanasa, mendefinisikan arti dari empati itu? Empati ya Bang. Ah, Kalau empati itu ya menurut gua Bang,
Beda. Simpati. Kalau Oh, simpati beda. Telkomsel. kalau kalau simpati kan kita, apa namanya, ngerasain langsung kayak Heeh. kita berusaha kayak, oh kita ngelihat loh, kita ngerasain apa yang orang lain rasakan. Tapi kalau empati itu kita yang bisa langsung hadir gitu, kita ngebantu, ya mungkin dari simpati itu jadi empati gitu loh, Bang. Ya menurut gue sih itu, Bang, jadi kita langsung hadir, kita bisa denger orang yang menurut kita tadi, kayak ke panti asuhan kita bisa dengar, kita bisa ngerasain langsung, kita bisa ngebantu langsung gitu loh, dengan cara dalam bentuk komunitas ini gitu loh. Jadi empati itu ya dengan bareng-bareng lah ngebantunya gitu menurut gua, Bang. Oke. Mungkin balik lagi ke Raisa, ngomongin empati, pernah pakai XL nggak? Alhamdulillah Tri ya. Oke. Mhm. Iya, Bayu. Tapi, kayak WiFi. Tapi, dari apa yang sudah dilewati kan pada akhirnya belajar untuk kita, apa ya, stress release ataupun memberi itu menjadi satu nilai yang, bisa punya arti lebih untuk diri kita kan. Makanya mungkin opsi sosial ini, opsi gerakan sosial ini menjadi pilihan. Nah, pernah ngerasain kelelahan nggak sih dalam proses kamu memberi apapun itu, gitu? Pernah nggak sih? Kalau untuk pernah apa nggak pernahnya, pernah sih, Kak. Pernah banget. Biasanya itu kalau kita lagi proses untuk, programnya kemana lagi nih, di mana lagi, gitu tuh pasti ada masa lelahnya itu ya atau capeknya itu. Cuman kita balik lagi, pertama itu inget lagi tujuan awalnya, kemudian nggak apa-apa banget kalau emang mau istirahat atau rehat dulu. Makanya di program Merayakan Asa itu kan dilaksanainnya di hari Minggu juga, kemudian dia di per bulan sistemnya. Jadi kita itu nggak yang bener-bener dipadetin jadwalnya. Jadi ada masa-masanya juga kita istirahat, Oke. gitu. Ada nggak sih tanda-tanda fisiknya apa, gara-gara ikut rayakan asam lambung saya naik gitu? Apa tiba-tiba kok perasaan saya, ya semenjak ikut rayakan asa nambah gendut, makan terus, apa gimana gitu? Itu kalau untuk pribadi ya? Pribadi ya berarti ya, Kak, ya? Iya. Enggak, kalau untuk pribadi sebenarnya, kayak gitu tuh ada sih, lebih seringnya itu lebih ke migrain sih biasanya. Nah, lebih ke migrain itu cuman karena lebih kebanyakan apa yang harus dipikirin ya, terus apa yang harus strateginya seperti apa, gimana caranya bisa buat event ini itu benar-benar berhasil nggak hanya buat kita, tapi juga buat orang yang kita datengin tempatnya. Nah, itu lumayan agak PR dan cukup buat migrain sih sebelum-sebelumnya. Tapi ya kalau pas udah kegiatan terus after-nya ya udah balik lagi aja, biasa aja. Oke, oke. Tapi, di momen kita agak baca contekan dikit nih, karena tadi kan, ada momen di mana kalau capek istirahat, di satu sisi juga, memang itu yang dibutuhin sama kita kan. Tapi pernah nggak sih merasa bersalah karena kita istirahat, sehingga orang yang pengen kita bantu ataupun yang kita tolong, akhirnya jadi terbatas gitu loh. Ada perasaan di mana, "Yah nggak bisa bantu lagi." Gimana cara ngelola perasaan itu untuk pada akhirnya sadar kalau realitanya memang nggak semua untuk bisa dibantu untuk saat ini. Menurut Raisa gimana? Kalau untuk hal itu sendiri itu sebenarnya, sering ya, Bang, ya, kadang tuh punya pikiran seperti itu atau punya perasaan seperti itu dalam konteks-konteks yang lain ya. Misalkan contohnya ada undangan kolaborasi dari komunitas lain atau, organisasi lain yang ngajak kita bareng-bareng, kemudian kita harus lihat dulu nih output-nya apa. Nah, ternyata karena kita juga mungkin Rayakan Asa juga masih merintis kan, kita lihat dulu juga tupoksinya seperti apa dan memang mungkin kita juga belum memungkinkan, itu ada perasaan bersalahnya itu pasti, kayak yang, "Aduh nggak bisa bergerak juga nih di bagian sini, padahal udah diajakin," dan lain-lain. Cuman balik lagi untuk mengelola perasaannya itu adalah yang pertama harus pahami dulu kapasitasnya, kapasitas si Rayakan Asanya, karena kita baru bertumbuh nih. Jadi kan lebih prosesnya itu pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet kan, atau nggak usah, harus makan ekspektasi orang lain gitulah. Jadinya itu kita ya udah jalannya pelan-pelan dulu aja sambil kita banyak belajar dikit-dikit, karena yang penting itu aku selalu nerapin ke mereka adalah prosesnya aja dulu gitu, nanti hasilnya itu ngikut. Jadinya teman-teman juga nggak ngerasa berlomba-lomba dengan siapa nih, dengan komunitas apa nih, kita berlomba-lomba, nggak kayak gitu. Fokus aja ke kitanya. Oke, tapi kan dalam proses ngelolanya kan memang
ada tantangan di sebelah situ untuk nyamain tujuannya, nyamain caranya. Karena belum tentu, mungkin dia tertarik untuk agenda batch pertama, terus batch berikutnya beda lagi nih, yang ngebuat dia ngerasa, "Kok nggak seseru yang kemarin ya?" Ataupun pada akhirnya rasa sosialnya mungkin masih kurang dibandingkan ngerasa, "Ya udah hiburan aja nih lagi biar ada konten." Gimana cara Raisa ya selaku yang pada salah satu founder kan, yang pada akhirnya untuk bisa mengolah hal tersebut saat anggotanya, memiliki banyak perspektif sehingga untuk capai tujuan itu juga menjadi tantangan? Kalau untuk itu sendiri yang pastinya, dari awal sebelum kita buat program kan kita pasti bakal rekrut anggota baru gitu ya, Kak. Terus rekrut anggota baru itu juga kita sistemnya memang enggak yang itu-itu aja, tapi kita terus melakukan pembaruan. Jadi siapa yang ikut di batch 1 ini belum tentu dia ikut di batch 2 juga, yang ikut batch 3 belum tentu sama di batch 4 dan lain-lain. Nah, justru di situ ciri khasnya Rayakan Asa. Kenapa? Supaya kita tuh terus melakukan pembaruan, jadi tujuan Rayakan Asa untuk melakukan kebaikan bersama itu nggak hanya di suatu kelompok, tapi bisa melengkapi ke semuanya. Kemudian bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa tetap satu tujuan, tetap punya satu maknanya, yang pastinya itu nanti itu kita kan bakal ada diskusi, misalkan nih di batch 1 kita udah ke panti asuhan ini, di batch 2 kita ke panti jompo yuk gitu. Jadi secara nggak langsung ada refreshing-nya juga tuh di situ, beda siklus kan atau beda tema. Nah nanti di situ juga mereka ngambil pembelajaran yang lain. Nah, terus kalau untuk kayak pembelajarannya supaya kita bisa satu pakem atau satu tujuan, apa aja sih yang didapetin sama mereka dan lain-lain, biasanya di akhir acara atau ending itu kan kita bakal ada yang namanya evaluasi. Nah, biasanya juga di situ nanti kita bakal sama-sama, ceritain mengenai apa aja sih yang udah kita dapat di sini, gitu. Oke, oke, oke. Mungkin ke Satria, ada cerita unik nggak sih yang selama ngikutin Rayakan Asa ataupun sama, warga lagi, apa, orang-orang yang ada di apa, yang jadi tujuan di tempat dirayakan Asa ngelakuin agenda sosial, ada cerita-cerita unik nggak sih? Apa siapa tahu apa kek gitu? Oh, cerita uniknya nih, berarti Heeh, cerita unik dari apa yang kita datengin, misalnya ke iya, panti asuhan, ke panti jompo. iya, Kalau cerita unik yang gua dapet sih di panti jompo ya, Bang, kalau cerita mhm. uniknya itu. Karena banyak cerita di sana, kayak apa namanya, nikah di situ, karena sama-sama apa, sama-sama ini loh, maksudnya Itu udah sama-sama posisi di sendiri. panti jompo, Udah posisi di dua-duanya? panti jompo, dua-duanya di panti jompo, saling suka mungkin kalau kata pengurus pantinya, puber kedua nih, gitu. Oh, Lilia Puber Dilan? kedua. Hah? Oke, Lilia Dilan? Jadi akhirnya katanya sering ngapel ke tempat si perempuannya, gitu sih cerita uniknya itu. Akhirnya pengurus panti jompo tahu, akhirnya dengan niat baik dinikahin lah, Bang. Itu sih cerita uniknya, Bang. Oke, anak-anaknya pada datang? Enggak sih, karena emang real dia sebatang kara, Bang. Ya Oh, setahu gua gitu dari pengurus pantinya. akhirnya aku menemukanmu. Nah, Ya, kalau udah ada saling ngerawat itu keluar dari panti jompo nggak mereka? enggak tetep di situ, tetep di tetep di situ, Bang. Oh, Mereka tetep oke, di oke, situ, oke, tetep tinggal di situ. oke, oke. Nah, menurut lu dari apa yang udah lu lewatin, kira-kira apa mitos ataupun ekspektasi dari masyarakat atau, bahkan dari diri sendiri tentang pekerjaan sosial ataupun relawan yang ideal, yang justru membebani kesehatan mental? Mitos apa fakta tuh? Jadi pekerja sosial itu malah jadi, apa, jadi ngerusak mental, jadi apakah mitos apa fakta menurut lo? Kalau menurut gua ya, Bang, ya, ya itu sebenarnya ini menurut keyakinan saya ya, Bang. Menurut keyakinan saya, Heeh. itu fakta, Bang, karena emang tadi kan emang ngerasa ada beberapa hal yang ngerasa, apa tadi yang di awal yang dibahas ngerasa bersalah atau ya Mmm, kena karena kita sering ngerasain apa yang dirasain orang lain gitu loh, Bang. Jadi sedikit ngerasa bersalah, jadi cara nanganinnya itu ya berhenti sejenak, istirahat gitu, atau ya kita pernah juga ngadain, apa namanya, acara internal, Bang. Jadi kita untuk diri kita sendirilah, karena kita ngerasa kita juga manusia gitu loh, Bang. Kalau menurut saya fakta. jadi mempengaruhi kesehatan mental lo? Berpengaruh, Bang, karena ngerasa ngurusin hal yang kadang-kadang ya, Bang, kan ini datangnya dari diri sendiri bukan dari orang lain, datangnya kayak, capek ya ternyata," gitu loh. Sya Oke. gitu.
Itu kan menurut keyakinannya si Satria. Nah, kalau menurut keyakinannya Raisa, fakta apa mitos mempengaruhi kesehatan mental? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya fakta juga sih, Mmm. fakta juga, Kak. Jadi, memang sedikit mempengaruhi bagaimana kayak ketika kan kita empati ya, misal contohnya kita berkunjung terus ngedengerin mereka cerita tentang hidup mereka, kesulitan mereka, itu kan otomatis kita juga merasakan tuh. Nah, kadang kalau misalkan di posisi kita yang memang sosial baterainya itu lagi drop banget atau lagi habis, tuh rasanya kayak terkuras juga kan energinya tuh. Nah, jadinya tuh ada sedikit kepikiran sedih iya, terus bingung iya, campur aduk gitu, yang kadang mempengaruhi bagaimana kitanya jadi perasaan yang normal lagi, gitu. Heeh, lebih ke situnya aja sih sebenarnya. Terus kalau menurut Raisa sendiri, stress release-nya untuk secara pribadi nih, Raisa ngapain? Nah, kalau untuk itu biasanya aku tuh pasti journaling, journaling tuh, Kak. Jadi ditulis tuh kira-kira apa sih yang lagi dipikirin saat itu, apa sih yang buat gua kayaknya kepikiran banget gitu loh, apa sih yang ganggu banget di perasaan gua gitu. Nah, itu pasti aku catat di journaling, kemudian, after-nya itu biasanya aku lebih me time sih, atau menyendiri dulu deh sejenak, ya sederhananya mungkin, nonton film aja dulu sendirian, terus Oke. di rumah aja, di kamar rebahan dan lain-lain gitu aja dulu, kayak bener-bener yang nge-recharge energi dan semua orang kan biasanya punya cara khususnya ya, punya cara masing-masing. Tapi intinya kurang lebih 2 itu sih, sampai yang bener-bener akhirnya pulih, nanti mood lagi, akhirnya ya kita gerak lagi, Emang gitu. ada waktu, Sa? Harus ada sih, Nah, eee, alhamdulillah di alhamdulillah. era quarter crisis Mhm. ini kan kita nggak cuman iya, nggak cuman melakukan satu hal kan, Betul betul betul. dan di momen sekarang di sisi ekonomi kan, Mhm. ditambah lagi harus, mungkin bekerja Mhm ataupun ada mhm. kegiatan lain, yang itu sudah ada absen tanpa ngikutin suasana hati lu. Betul betul betul. Gitu. Dipaksain ada sih. Oke Iya, harus dipaksain ada, Kak. oke Walaupun cuman ya 2 jam lah. oke. Aduh. Dan gimana tuh caranya untuk seorang Raisa nge-recharge, apa ya, mengisi lagi empatinya, mengisi lagi rasa sosial itu, ataupun rasa kepedulian itu, sehingga itu nggak pernah habis? Atau karena kan gini, menurut data yang saya cek, Rayakanasa ini agendanya nggak setiap hari. Ya kan? Betul. Itu ada spend waktu, Mhm ada proses perencanaan sampai realisasi. mhm Nah, sejauh itu kan ada momen di mana ada kekosongan tuh di situ tuh. mhm. Nah, kira-kira gimana, di momen kekosongan itu empatinya ataupun rasa simpatinya itu bisa ke-recharge terus dan nggak goyang sama tujuannya nih? Kalau untuk itu tuh karena Rayakan Asa ada strateginya ya, Kak, salah satunya itu timeline. Jadi kita itu biasanya udah buat tanggal dan buat tempat, tujuan kita akan ke mana di bulan selanjutnya bulan selanjutnya bulan selanjutnya, kurang lebih sampai 6 bulan ke depan, gitu. Jadi ibaratnya masih gambaran kasar, walaupun kita belum tahu nih apakah bisa dilaksanakan di situ, tapi kita udah punya gambaran bahwa kita akan ke situ. Jadinya di waktu-waktu kosong itu biasanya, aku sih bagi 2 ya, jadi misalkan di waktu kosong itu kan kita jedanya 2 minggu tuh. Seminggu untuk diri aku, seminggu untuk mempersiapkan itu ke depannya. Misalkan contoh nih kita nanti bakal ke panti asuhan yang lain. Nah, nanti kita udah bakal cek lagi tuh dalam waktu seminggu itu, ke panti asuhannya seperti apa dan lain-lain, gitu sih. Biar tetap stabil juga, mood-nya. Oke. Kira-kira dari yang Raisa lewatin semuanya, mood, eee, dalam prosesnya kan pasti bersinggungan sama orang lain, gitu kan. Dan bagaimana men-treatment yang lansia ataupun yang anak panti asuhan, ataupun yang lain-lainnya, itu gitu kira-kira ke-trigger cara men-treatment-nya ataupun yang bikin alasan deh, kenapa Raisa milih ataupun kawan-kawan dari Raya Kanasa memilih tempat itu untuk dibantu, itu tuh karena apa? Atau konten apa yang, "Ya Allah kasihan yang kayak gini," ataupun, "Ya Allah yang kayak gini kayaknya perlu dibantu deh di Lampung." Di konten seperti apa ataupun apa yang jadi kriterianya? Kalau untuk kriteria sendiri Rayakan Asa punya ya, Kak. Aku udah kasih tahu juga ke teman-teman atau ke pengurus Rayakan Asa bahwasanya kita punya penilaian mengenai tempat yang akan kita kunjungi. Salah satunya yang pertama strategi itu kita cari 5 tempat
misalkan contohnya kita mau ke panti asuhan nih. Nah, jadi 5 tempat panti asuhan dan 5 nama panti asuhan yang sudah mereka survei, itu nanti kita bakal mengkerucutkan satu yang paling urgent. Nah, dinilai urgent-nya dari mana? Yang pertama, kita cari pantinya itu yang memang dia udah tidak punya donatur tetap atau udah kehilangan donatur tetapnya lah. Kemudian yang kedua, memang panti ini jarang ada bantuan dari luar ataupun dari dalam. Kemudian yang ketiga, kita juga cari memang yang panti asuhannya itu rata-rata anak-anaknya itu banyak. Misalkan yang paling prioritas kita tuh TK dan SD sih. Karena kan mereka mah lagi masa pertumbuhan itu yang pertama, kemudian nanti, persiapan mereka sekolah dan lain-lainnya seperti apa. Dan yang keempat itu poinnya adalah kita cari juga anak-anak panti yang memang apakah mereka masih bersekolah atau ada yang udah putus sekolah karena keadaan seperti itu. Nah, dari situ kita hadir dan panti itu yang akan kita pilih. Jadi ada pilihannya juga untuk itu. Oke, kembali lagi ke Satria, udah berapa kali ke panti asuhan? Asuhan udah 1, 2, 3 kali, Bang. 3 kali ya? 3 kali ke panti asuhan. Pasti ada yang lucu-lucu dong, ada ya? Lucu-lucu, Bang. Kepikiran buat ngadop apa punya anak? Hah? Belum sampai sana, nggak sampai sana, Bang. Nggak Oh, kepikiran malahan. iya siapa tahu kan jaminan surga loh, Sat. Iya, Heeh, tapi belum kepikiran, Bang. apa pengen? So far belum. Belum pengen punya anak? Kok kayak gini? Heeh. Tapi, dari yang lo lihat ya, kehidupan mereka dan pada akhirnya itu juga jadi yang tadi udah disampaikan Raisa punya kriteria khusus. Kalau untuk lo pribadi, eee, ada nggak sih kayak konten-konten yang ataupun video-video yang bikin lo secara pribadi tersentuh gitu loh, yang pada akhirnya, oke ini jadi salah satu amunisi lo untuk lo tetap bisa survive untuk ngebantu ataupun ngelakuin agenda sosial lain? Ini konten apa nih? Maksudnya kita ngelihat Iya terserah di mana? konten-konten Iya, iya. ya di medsos gitu. Iya sih, Bang, itu salah satu buat ngecas. Jadi tapi dari beberapa yang disampaikan tadi sama Raisa itu kan Mhm. survei kita, Bang. Jadi kita beberapa kali nyari di TikTok dan survei langsung ke tempatnya untuk ngelihat urgensinya ya. Dari situ sih, Bang. Dari konten yang kita lihat itu, kayak misalnya kemarin ke Panti Jompo kan Tresnawerda itu, kita lihat dulu di TikTok, kita lihat lokasinya. Tapi ya emang kita lihat dari konten-konten itu yang jadi buat kita ngerasa, "Wih, kita harus ke sini nih," gitu, Bang. Oke. Tapi nggak ada konten khusus yang pada akhirnya, ya kalau ngelihat anak-anak kecil pas, yang lainnya itu ada film India Amir Khan. Mmm. Jadi, dia itu jadi guru pokoknya ceritanya. Star apa gitu pokoknya, ada star-starnya. Jadi di momen itu dia, lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung ngelihat melihat anak ini itu di sekolah normal. Itu sebagai anak yang tertinggalan, Jadi tapi ada satu guru, ya which is itu Amir Khan tadi itu, Mhm. yang percaya kalau anak ini juga punya potensi, dan kebetulan dia tuh sudah Down syndrome plus diseleksia. Jadi dia punya keterlambatan untuk ngebaca dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomongin tapi pada akhirnya, sebelum ngomongin tadi ya, pada akhirnya anak yang tadi itu ngebuktiin kalau misalnya dia punya keahlian lain, yaitu salah satunya menggambar. Warna yang sebenarnya kita lihat biasa sama dia bisa diubah dengan hasil yang sangat luar biasa yang menurut, kita itu udah keren banget. Nah, pada kata kuncinya kan di situ adalah support system, rasa kepercayaan. Nah, gimana cara ngebangun ataupun mengelolanya antara, kalian sama-sama yang untuk ngejalanin agenda sosial ini? Karena kan terdiri dari banyak hal nih. Ada relawan, terus ditambah lagi ada keluarga, melibatkan keluarga karena kan kalian ngilangin waktu bersama dengan keluarga dong, ngikutin Iya, kegiatan gini. Tapi di saat yang bersamaan harus profesional dan banyak bersinggungan sama orang-orang yang sebenarnya baru kehitung jari perkenalannya ini. iya. Gimana cara ngelola itu semua itu, Untuk hubungan ngelola itu? ini kita ngomongin ininya ya, Bang, ya, sumber dayanya ya. Kita ngelola Iya, sumber daya ini ya dengan apa ya, Bang, kayak kan orangnya kan baru terus kan, Bang, ya. Kita ngelihat juga, kita bedah apa sih yang mereka butuhin nih untuk kita bisa ngelolanya dengan baik. Terus kalau untuk ninggalin keluarga segala macam kan kita kan nggak setiap hari, Bang. iya, Untuk ini jadi ya 2 bulan sekali itu kita kelola dengan ya kita ngelihat
walaupun ini kebanyakan ya lebih muda dari kita sih ya orang-orangnya. Jadi ya kita ngelolanya, aduh agak susah jawabnya gua, kepanjangan tadi bridging-nya. Jadi ya Ngebangun si support system-nya itu biar pada akhirnya bisa saling ngerti gitu loh, untuk ngejalanin rayakan asa ini. untuk menjadi tujuan yang sama Iya, ya, Bang. ngebuat si support system-nya ini works gitu loh, bisa sinkron. Untuk itu ya kita sering ini sih Bang, sering ngobrol untuk apa namanya, kayak kita misalnya ngulik nih, kita mau ke panti jompo, kita ulik dulu nih apa sih yang bakal kita kasih ke situ. Jadi itu sih sarannya mainnya untuk jadi tujuan yang sama dan sering juga diajak ketemu offline gitu loh Bang. Karena orangnya selalu baru kan kayak batch 1, batch 2 selalu baru terus dan kita membuka peluang gitu loh. Jadi dengan sadar mereka mendaftarkan diri dia untuk menjadi relawan, artinya kan tujuannya sama gitu loh Bang, karena Mhm. kita di media sosial udah jelaskan dari awal bahwa tujuan kita ini loh. Oh gitu. Misi kita ini, gitu. Lah terus pacar lu nggak bakal komplain? Nggak ada waktu, kan lu juga sambil kerja, kuliah. Ya, Satria ini hebat loh, banyak bisanya loh. Heeh, enggak triple enggak belum kalau enggak kalau komplain enggak, karena enggak. emang kan balik lagi tadi Mhm, tujuannya sama, Bang, mhm, tujuannya sama dan ini salah satu kemauan kita berdua juga kan mhm. untuk ngebuat ini, buat komunitas ini. Dari Dan keluarga walaupun nggak pernah nanya, Sat? nanya, Bang, nanyain terus, jadi ya selalu izin lah kayak kita mau ke panti jompo gitu. Mhm. Karena kan kita belum punya apa namanya, kita bisa bilang transportasi lah untuk ke sana, jadi kita ngomong, kita cerita juga, Bang, perihal komunitas ini, arahnya ke mana, mau ngapain, kayak dia apa, orang rumah juga sering Bang nanya kayak, "Abis ini ke mana?" Gitu. Ke rumah Raisa. Ya, itu kan menurut keyakinan Satria. Menurut keinginan saya, Iya. iya menurut keyakinan saya. Nah, kalau menurut keyakinan Raisa gimana, Sa? Ya yang pada akhirnya tadi support system tadi untuk ngebangun itu semua kan karena melibatkan banyak, pihak ya. Karena kalau saya rasa sih kalian nggak cuman ngeluarin tenaga untuk bikin agenda sosial ini, tapi ada pemikiran, ada waktu, karena waktu nggak bisa diulang, dan angka di situ kan, ada angka yang dikeluarin. Nah, kira-kira gimana cara ngelola itu semua, Sa? Kalau untuk mengelolanya itu, kebetulan memang kita ada pengurus juga, Mhm. jadinya aku biasanya terbuka juga sih Kak sama kepengurusan. Contohnya apa aja sih masukan dan kritikan dari kalian untuk acara kita yang akan kita lakukan ini. Nah biasanya tuh kan nanti di situ ada tukar pandangnya tuh, ada sudut pandang masing-masing, diskusinya. Nah nanti dari situ baru kita rucutin lagi mengenai, oke kita bakal pakai cara yang seperti ini, untuk kedepannya itu yang pertama. Kemudian biasanya tuh aku adalah orang yang tipenya suka membuat sesuatu konsep, tapi apa yang ada di pikiran aku. Nah, kebetulan ya kalau Satria itu tipe adalah orang yang sangat berhati-hati atau dia memikirkan satu langkah di depan aku. Jadi biasanya aku kalau misalkan udah punya konsep atau udah punya gambar lah ya, itu akan aku minta dia untuk koreksi. Seperti itu. Jadinya kitanya balance, sama-sama, oke gue yang buat, dia yang kritikin atau dia yang koreksiin. Nah dari situ baru kita gabungin nih sama si kritik saran dari kepengurusan atau dari anggota-anggota yang lain. Itulah yang jadi akhirnya ke depannya seperti apa langkah-langkah selanjutnya, gitu. Jadi support system-nya semuanya juga dapet sih, secara nggak langsung kan mereka akhirnya dilibatin juga, gitu. Kalau Oke. untuk kayak waktu dan lain-lain, sebenarnya kita memang yang tadi ya, timeline tadi ya, jadi insyaallah nggak yang ganggu yang lain-lain banget sih. Berarti kalian saling melengkapi ya? Iya betul. 2026 ada target khusus untuk harus saling melengkapi? Next, jadi Langsung saking nggak sesuai pikir next aja Bang. next aja next aja next aja. Iya, oh mungkin balik lagi yang tadi soal empati. Mmm, di momen yang sekarang nambah banyak manusia ya, ya nambah nambah sedikit yang nambah kaya, tapi semakin dikit yang nambah susah. Nah, di momen itu pernah nggak sih mikir ataupun ada momen nggak sih kamu, dalam tanda kutip, matiin sementara rasa empatinya dengan alasan sedang melindungi diri gitu, Sa? Di momen ini, demi kebaikan ataupun sampai pasangan komplain gitu, "Udah jangan!" gitu atau gimana gitu?
Kalau untuk kayak matiin empati sih sebenarnya sampai detik ini alhamdulillahnya nggak ada ya, Kak. Tapi kalau untuk kayak komplain atau mungkin masukan itu pasti banyak banget, banyak banget. Kayak yang mungkin dari teman-teman kayak, "Kak, menurut gue sih rayakan Asa ke depan-depannya harus gini 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 deh," gitu. "Kayaknya kita terlalu capek loh kalau untuk ngebantu orang terus, coba dong kita," gitu. Ada yang Yang seperti itu. dibantu? Rasa komplain dari anggota mengenai itu. Mungkin mereka juga butuh yang namanya balik lagi tadi, refreshing tadi ya kan. Kita tetap buat acara, cuman untuk kita gitu, nggak untuk orang lain terus. Nah, makanya itu akhirnya Rayakan Asa mengagendakan ada yang namanya event internal. Nah, event internal itu seperti apa? Contohnya kita buat-buat kelas kreatif gitu. Salah satu mungkin kelas kreatif webinar, terus ada kelas kreatif mengenai kita jalan-jalan juga gitu. Jadi untuk seling-selingan dalam kita mempersiapkan diri dan mood kita ya tentunya supaya semuanya sama-sama siap nih untuk di event intinya, gitu. Oke. Tapi di momen, eee, yang udah Raisa lewatin, pada akhirnya masih ngerasa apa ya, safe nggak sih untuk pada akhirnya kamu itu sadar nggak sih kalau karena kamu founder ataupun inisiator, konsekuensinya adalah kamu yang harus pertama, baik memberi inisiatif atau mencontohkan. Yang bertanya pertama, "Gimana? Good? Oke, sehat, anggota, aman?" Tapi di satu sisi, belum tentu timbal balik itu terjadi. Nah, gimana cara Raisa yang mengelola itu semua manajemennya tanpa di satu sisi capek bukan karena tujuan membantunya, tapi capek karena bawa temen-temen untuk ngebantunya ini. Ada nggak sih cara kayaknya lebih simpel gue pergi sendiri deh, ngasih aja nih daripada bawa kelompok gitu. Sebenarnya kalau untuk itu, kadang sih, Kak, kadang tuh ada tuh pikiran kayak gitu. Kalau emang udah di posisi lagi yang capek banget, lagi burn out, terus banyak deadline yang mengejar kan, di luar rayakan asa itu ada juga. Tapi balik lagi karena kita tadi tujuannya udah sama, kemudian kita juga founder, kita punya tanggung jawab sama teman-teman yang lain, mereka juga pastinya punya harapan, punya ekspektasi mengenai rayakan asa sendiri harus seperti apa. Jadinya balik lagi, kita udah tahu juga sebelum kita mulai ini konsekuensinya plus minusnya, jadi mau nggak mau ya harus tetap dijalani dan bagaimana tinggal kita pintar-pintar aja untuk, buat diri kita nyaman dan anggota-anggotanya nyaman, gitu aja sih. Oke, kalau ada 9 nyawa ya, jika ada satu pesan yang kamu pengen sampein pada seseorang yang baru mulai kegiatan sosial ataupun caregiving ini, mengenai proses menjaga kesehatan mental, karena pada akhirnya kan kita di satu sisi, pengen menimbulkan sisi kemanusiaan kita, memanusiakan manusianya, tapi kan di saat yang bersamaan bukan berimplikasi merusak diri kita sendiri dong, yang pada akhirnya, rasa empatinya ataupun menjaga kesehatan mental itu bisa terwujud dari diri kita karena kita yang lebih aware, lebih peka. Nah, kira-kira gimana nih, satu pesan yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan yang baru mau terjun ke dunia sosial ataupun caregiving ini? Mungkin pesannya adalah yang pertama, nggak apa-apa banget ya kalau misalkan kalian mau istirahat dulu, mau rehat dulu, mau, jeda dulu itu nggak apa-apa banget. Terus yang pertama itu, kedua validasiin perasaan. Validasiin perasaan kalau misalkan udah mulai capek segala macam, itu kalian juga punya hak untuk itu. Karena ketika kita membantu, kita juga harus mastiin bahwa diri kita dalam keadaan siap, dalam keadaan oke, dalam keadaan memang, kita layak untuk terjun membantu dulu. Karena kalau misalkan keadaan kita lagi kacau, kita mungkin lagi dengan yang lain-lain, ketika kita tetap memaksakan terjun di kerelawanan atau apa, biasanya nanti bakal banyak miss-miss-nya tuh, gitu. Jadi yang pastinya harus stabilin dulu diri dan tetap inget tujuan, itu aja sih. Oke, menurut keyakinan Satria, apa yang harus dipersiapkan untuk kawan-kawan ataupun, eee, niatnya apa, sehingga tidak ada kekecewaan ataupun tidak anget-anget tai ayam dalam proses menjalankan, kegiatan sosial ini ataupun kegiatan caregiving? Ya menurut gua, Bang, ya menurut gua ini sih, Bang, apa namanya, kalau untuk
niat pertamanya itu ya pasti awalnya untuk niat baiknya lah awalnya kan. Terus dia juga harus tahu apa yang dia nggak tahu, kayak misalnya kita untuk membantu orang lain segala macamnya. Setidaknya dia tahu nih, kayak ya diri gua udah dibantu apa belum sih sama diri sendiri kan. Intinya itu sih Bang, kalau menurut gua ya harus siap, balik lagi kita siap membantu. Awalnya kan niat di situ. Nah, caranya ya dengan mungkin karena nggak cuman satu kan komunitas di Lampung atau di mana, kita jadi wadahnya nih dalam bentuk komunitas untuk membantu secara bersama-sama gitu loh. Jadi banyak perspektif juga dari orang lain yang bisa kita ambil untuk jadi salah satu apa, buat diri kita siap nih gitu loh. Kita ambil ya sambil berjalan kita sambil belajar gitu Bang, maksud gue sih. Keren, sambil berjalan kita belajar. Learning by Jadi doing. dan mungkin terakhir, dimulai dari Satria, apa pesan ataupun apa resolusi 2026 nih buat rayakan Asa Oh nih? buat rasakan. Buat lu Iya ya Bang. kan lagi ngerayakan Asa. Kalau untuk kedepannya, untuk Iya. rayakan Asa itu harapannya adalah kita rencananya di bulan Juli Juli ya? Juli apa Juni? Maju, kebetulan. Oke, Ya ya intinya dekat-dekat ini. di 26 ini deket-deket itu kita rencananya mau volunteer Bang. Jadi kita nggak cuman di panti asuhan atau di panti jompo, kita rencananya mau volunteer nih gitu loh. Harapannya ini bisa terrealisasi gitu loh dengan konsep apa yang udah kita siapin dari awal, pengalaman yang kita udah dapet gitu, cara untuk mencapai tujuan tersebut gitu loh. Nah insyaallah Bang, harapannya ya volunteer untuk ke pulau-pulau Kayak yang semakin besar, semakin bermanfaat, amin, tapi di satu sisi juga semakin besar juga tanggung jawabnya. betul sekali Mungkin, Bang. ke Raisa juga menurut keyakinan Raisa mungkin juga jadi yang terakhir, gimana Kak, kalau aku pengen ikut gimana sih Kak? Terus syaratnya apa aja kalau mau ikut? Gitu. Kalau untuk syarat-syarat apa ya? Iya, Yang penting niat itu yang pertama, terus kedua kita nggak ada syarat khusus yang gimana-gimana wawancara dan lain-lain itu kita nggak ada sih kecuali untuk kepengurusan ya yang pastinya bakal lebih banyak lagi tahapnya. Tapi kalau untuk anggota yang pengen coba rayakan Asa, ikut kegiatannya yang pastinya cukup stay tune aja di Instagram Rayakan Asa, nanti kita bakal ada bukaan oprek mengenai batch-batch selanjutnya. Tapi ya itu kadang suka goyib ya Bang, kemarin yang terakhir tuh 3 menit ya, 3 menit untuk 20 peserta udah sold out. Secepat itu Iya, aja. secepat itu antusiasnya alhamdulillah. Jadi, dipersiapkan aja teman-teman dan biasanya kita minta CV sih, dan CV-nya juga kita nggak ada yang khusus atau kriterianya harus gini-gini, enggak. Sesuai dengan kreativitas masing-masing aja yang penting mencakup mengenai diri dia, gitu. Oke, nama media sosialnya atau Rayakan Asa ada di medsos apa aja? Kalau Rayakan Asa itu ada di Instagram namanya rayakan.asa, kemudian ada di TikTok Rayakan Asa, ada di YouTube juga, itu namanya juga Rayakan Asa dan ada di saluran, saluran WhatsApp. Saluran Ya, WhatsApp. saluran WhatsApp juga namanya Rayakan Asa. Ada 4 kurang lebihnya. Oke, Selesai. lebih baik baru terhubung. Oke, terima kasih untuk Raisa, terima kasih untuk Satria atas waktu dan kesempatannya. Udah ngobrol-ngobrol sama terhubung. Oke, terima kasih.